pagi Coach dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok koefisien determinasi akan menjelaskan tentang bagaimana cara penghitungan koefisien determinasi dan juga bagaimana dia bisa bekerja dan juga fungsinya apa, juga pengertiannya apa. Dan sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan, saya Sipora. Saya Manuel Chris, saya Manuel Presas, saya Berit. Saya Michelle Jaya. Saya Kairi. Saya Sofi. Saya Jocelyn Emanuela. Selamat belajar. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi itu adalah ukuran statistik yang mengukur seberapa baik model dengan regresi menjelaskan variasi data. Dan koefisien determinasi bisa dilambangkan oleh huruf F. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari koefisien determinasi. Nah, jadi di sini kita sudah tulis 4 dari fungsi-fungsi rumus ini. Yang pertama itu adalah mengukur keakuratan model regresi. Jadi apa itu model regresi? Model regresi itu adalah cara kita mengetahui suatu nilai dengan mengetahui nilai-nilai sekitarnya. Jadi kayak misalnya kita mau mengukur tinggi pohon, nah kita tuh tahu kalau setiap 1 tahun pohon itu tuh nambah 1 meter. Jadi kalau pohon itu sudah 5 tahun, kita bisa simpulin kalau pohon itu sudah sekitar 5 meter. Nah, selanjutnya adalah menentukan seberapa baik model menjelaskan data. Lalu yang ketiga membantu memilih model terbaik, dan yang keempat itu menentukan variabel mana yang paling berpengaruh. Nah, selain itu koefisien determinasi ini juga digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model memprediksi hasil yang diinginkan, kayak misalnya dalam penelitian ilmiah atau analisis data. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke soal nomor 1. Oke. Untuk soal nomor 1 saya akan menjelaskan untuk tahap pertama. Ceritanya akan dijelaskan oleh Kairi dulu. Oke, jadi nomor 1, Philip dan Brian sedang bekerja di toko roti dan mereka sedang mengangkat sekarang ragi dan tepung yang akan digunakan untuk membuat roti. Lalu mereka pun berkulit dan menghitung berapa persen koefisien determinasi dari ragi dan tepung yang akan mereka gunakan untuk membuat roti. Nah, ini ada datanya. Terus tolong bantu Philip dan Brian mengatasi kegabutannya dengan menghitung koefisien determinasi data yang sudah ada di atas. Akan dijelaskan langsung oleh Philip, Immanuel, dan juga Brian. Untuk mengerjakan soal ini kita perlu menjabarkan dulu soal tabel yang sudah tertera di atas. Yaitu seperti pertama kita buat Excel terlebih dahulu, yaitu masukkan tabel yang sudah ada, yaitu 5, 3, 2, 1, lalu ada 46, 75. Kemudian kita gabungkan X dan Y. X dan Y ini bisa kita isi dengan cara mengkalikan X dan Y, yaitu ada 20, 18. Setelah itu kita kuadrat, kita beri kuadrat X kuadrat, yaitu dari X yang kita beri kuadrat tadi ya. Untuk yang Y sama, hampir sama sih, 2Y. Setelah membuat tabel berikut, kita jumlahkan semuanya. Dan jangan lupa kita beri sigma terlebih dahulu, biar tidak ribet. Sigma itu artinya total, jumlah total. Sigma bentuknya seperti ini.
sigma x yaitu 12 pada sigma itu ada jumlah yang ditambahkan semuanya kayak tadi saya jelaskan. Sigma X Y-nya Ini lah. Sigma X. Oke, jadi Sigma X-nya kita jumlahin semuanya ya. Kayak ini gimana dapat Sigma X? Kita jumlahin 5 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Begitu juga selanjutnya kita sigmain dulu yang X-nya berapa jumlahnya? 30. Lalu sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya sama. Yang sigma sigma Y kuadrat. Jumlahin semuanya. 57. Selanjutnya dijelaskan lagi oleh Immanuel. Setelah itu kita buat X-bar-nya, rumus X-bar-nya. X-bar itu tambahkan garis di atas X ya. X-bar sama dengan sigma dibagi sigma X dibagi N. N itu dapat dari nilai yang tadi sudah ada di tabel. Itu kita tinggal jumlahkan. Itu kan ada 4 tuh. Jadi kita tambah 4. Semisal tabelnya ada 5, berarti tambah 5. Berarti sama dengan kan sigma X tadi kan sudah ada 11. Berarti 11 dibagi 4 sama dengan 2,75. Untuk yang Y hampir sama, hanya saja dibagi Y, yaitu sigma Y bar sama dengan sigma Y dibagi M dengan sigma Y 4 sama dengan 5, oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Setelah kita dapat X bar sama Y bar, terus ininya juga kita tahu semua kan, kita masukin ke rumus sigma X kan 11, sigma Y juga, sigma X pangkat 2, XY, sigma XY 57, sigma pangkat 2 39, sigma Y pangkat 2 itu 126. Nah, terus X bar ketahuan 2,75, Y barnya juga ketahuan 5,5. Nah, dari sini kan ketahuan semua, kita masukin ke rumus
buat nyari L, yaitu sigma xy kurangi M kali X bar kali Y bar diper akar sigma dipangkat 2 kurangi M kali X bar ya, X bar pangkat 2 kali kemudian lagi cuma jadi Y pangkat 2 kurangi M kali di pangkat 2. Nah ini kan udah ketemu rumusnya, tinggal dimasuk-masukin sesuai yang udah ada. Berarti sigma xy berapa? Sigma 7 kurangi n tadi ya, ini ya 1, 2, 3, 4 kurangi x bar udah ketahuan kali ini ya, y bar ya 5,5. Nah sekarang diper akar sigma x pangkat 2 berapa tadi? 39 ya, 39 kurangi 4 dikali ini ya, x pangkat 2, x bar pangkat 2 berarti 2,75 pangkat 2 dikali akar lagi sigma y pangkat 2 126 kurangi 4 dikali 5,5 pangkat 2. Nah di sini kita tinggal ubah dulu yang ini dulu ya. Berarti 57 dikurangi 60,5 lagi. Nah dan ini hasilnya 39 kurangi ini dulu ya, ini di pangkat 2 baru dikali 4 kali lagi akar masukin lagi 126 kurangi 121 ya di sini kan udah tahu nih, tinggal kita cari yang ininya dulu, akarnya dulu. Ini masukin sama ya, 57 kurangi 60,5 berapa? Minus 3,5. Sorry, ini hasilnya yang di atas itu minus 3,5 dikurangi diper 39 kurangi 20,75 8,75 dikali akar lagi ini 5 ya berarti ya, akar 5. Ya di sini kan udah lawan semua nih, baru masih bisa disederhanain lagi akar 8,75 dikali akar 5 2,9 kali 2,2 dari ini tuh ya 0,28 ya, pokoknya ya tau lah ini dikali dulu sama ini baru dibagi sama ini sehingga ini pokoknya dari data di sini tuh ikutin rumus aja, soalnya kan sebelumnya kan udah tahu semua tuh, tinggal masukin aja tinggal dikali-kali hasilnya segitu. Nah, sekarang tahap ketiga tahap ketiga tinggal finishing aja.
dikuadratin lagi ya 28-nya. 0,28-nya. Ini 0,2,9. Ya itu adalah cara pertama. Selanjutnya cara kedua. Foto dulu. Catat dulu. Oh iya. Pokoknya nyata tuh jangan semuanya tapi rumusnya ini dulu aja sama tahap pertama dari X sama Y. Sudah semua? Cici membeli satu loyang pizza dan dia berniat makannya sendiri. Namun takdir berkata lain. Si Bora datang dan berniat mengambil sepotong pizza. Di siang ke satu berkata kepada si Bora, jika ingin mengambil hitung dulu berapa determinasi dari kandungan pizza. Biasanya memberikan data pada si Bora sebagai berikut. Datanya, ya. Kalau satu si Bora menghitung koefisien determinasi. Oke, sekarang kita masuk ke cara kedua. Cara keduanya masih sama, sebenarnya sama, cuman memang ada dua cara dari menghitung koefisien determinasi ini. Pertama kita jabarin lagi, yang tadi ada x, ada y, ada x, y, x kuadrat, dan juga y kuadrat. Sama seperti yang sudah dijelaskan sama Immanuel tadi. Kita jabarin dulu, X-nya di sini ada lemak. Tinggal tulis inputnya 4, 10, 14, 20. Y-nya yaitu kalori 22, 15, 30, dan 10. Lalu buat menghitung X-nya kita tinggal dikaliin X dikali Y, 4 dikali 22 88, lalu 10 kali 15 50, 14 dikali 30 20, 200. Lalu X kuadratnya ada 4 dikuadratin 16 100 lalu yang Y juga dikuadratin 48 dikali 48 kali 48 2.904 dan juga kita cari sigma y kuadratnya
Selanjutnya, ini perbedaannya adalah kita menghitung SS X Y. SS X Y. Kalau kita menghitung SS X X dan SS Y. Ini untuk menghitung, pertama kita hitung SS X Y dulu. SS X Y rumusnya adalah sigma XY, ini sigma XY diminus sama sigma X dan dikali sigma Y, lalu jumlahnya dibagi sama M. M itu nilainya sama yang kayak tadi ya. Terus kita tinggal masukin aja. Ini yang penting ditulis rumusnya, tinggal masukin. Sigma X Y ada 858 dikurangi sigma X nya 48 dan sigma Y nya 77. Ini berarti 4. Ini kita hitung yang ini dulu ya. 924. Berarti jumlahnya 858 dikurangi 924 minus 66. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau sudah kita lanjut ya. Kita hitung SS XX. Saya hapus ya. Untuk menghitung SS XX, rumusnya sigma X yang ini diminus sigma X kuadrat per nilainya. Berarti 48 dikurangi oh ya, ini harusnya sigma X kuadrat, jadi kita ambil yang ini sigma X kuadrat 712. Lalu sigma X nya 48 kuadrat ya, lepas dengan 712 dikurangi 304 per 576. Pokoknya yang dihitung yang sebelah sini dihitung. Seperti ini yang SSXX. Dan kita lanjut hitung SSY. Dan biasa lagi. Rumusnya sama ya. Selanjutnya kita menghitung SSY. Itu rumusnya Y kuadrat kurangin kuadrat per N. Jadi sigma Y kuadrat itu 1709 kurangi
terakhir, karena kita sudah mencari ekuator ini, kita tinggal kalikan ini dengan 100%. 0,4141 kali 100% itu hasilnya 14,1%. Jadi hasil akhirnya adalah 14,1%. Mau dicatat dulu. Udah dicatat belum? Foto. Saya justru diharuskan kalian foto langsung ya, soalnya ini emang cepat dia. Itu kan hasilnya nggak boleh lewat di mungkin tapi kita punya tapi cuma lulus awalnya bukan di kasih pelajaran itu tapi Dan selanjutnya saya akan membelajarkan soal masjid. Tapi dari ini sudah beristilahnya di pos 2 pada saat menaiki gunung. Tapi dari Manuel yang bisa sampai di pos 2 pun merasa kelelahan dan mencari makanan. Mereka menemukan serial kasih dan Belin dan langsung merebutnya. Susumi dan Belin yang kesal pun langsung melampiaskan amarahnya dengan menghitung koefisien diskriminasi dari data kedua. Pertanyaannya adalah tolong bantu Susumi dan Belin melampiaskan amarahnya. Nah, ya seperti yang kalian tahu, nah data di soal ini tuh banyak, ada 13. Jadi langsung aja kita jabarkan kayak tadi ya.